Terima kasih semuanya sudah bergabung ya secara virtual ya di mata kuliah teori akuntansi ya. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Minggu lalu kita membahas tentang ya apa itu teori akuntansi ya. Kemudian kita mencoba belajar filosofi di balik pencatatan ya transaksi akuntansi ya. Eh, ada yang mau mengingatkan ke teman-temannya persamaan dasar akuntansi itu seperti apa? Ayo, masih ingat yang kemarin? Pelajaran pengantar akuntansi juga, ayo. Jangan sampai lupa. Sekarang kita belajar filosofi di balik persamaan itu. Persamaan dasar akuntansinya, ayo. Bapak izin menjawab, Bapak. Ya, ya Riris dulu yang saya Aset, tunjuk. Ya. aset, Mhm, aset sama mhm. dengan liabilitas ditambah ekuitas, Bapak. Ya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau aset sama dengan utang ditambah modal, gitu ya. Nah, ada suara tadi. Siapa itu? Siapa yang mau bersuara tadi itu? Mau menjawab? Cowok kayaknya itu suaranya. Apa saya salah dengar ya? Ya Pak, sama Iya, Pak, seperti iya Riris. sama. Siapa? Ya, Putra Raditya ya? ya Pak, ekuitas Sama. tambah modal ya. Hmm. Kalau dari persamaan tadi yang dibilang Riris, kemudian Putra Raditya sepakat juga, aset sama dengan utang ditambah modal. Itu kira-kira diinterpretasikan seperti apa ya? Gimana ya cara menginterpretasikannya? Aset di sebelah kiri sama dengan utang ditambah modal atau liabilitas ditambah ekuitas. Nah, itu menjelaskannya kepada orang awam itu gimana itu? Persamaan itu bunyinya. Nah, gimana tuh? Ayo. Izin mencoba menjawab. Ya, yang muncul di sini Ari Mahadewi. Ya, seperti ada suara tapi yang muncul Ari Mahadewi. Ya, silakan. Alokasi dana sama dengan sumber dana. Ada alokasi dana dan ada sumber dana. Ya, jadi aset itu dapat didanai oleh kreditor, ya, dengan cara berhutang, ya, sehingga menimbulkan liabilitas atau kewajiban bagi entitas itu. Kemudian bisa juga dari modal sendiri, ya, dari ekuitas pemilik, gitu ya. Nah, jadi alokasi dana sama dengan sumber dana. Kalau seandainya saya balik, dan itu bisa terjadi ya, bukan balik, saya modifikasi persamaan dasar akuntansinya menjadi aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Bisa kayak gitu? Aset sama dengan, aset dikurangi utang atau aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Boleh digitukan? Boleh aja ya, secara matematika bisa diterima. Ya. Nah, mungkin diketuk NG Febrianti, gimana? Bisa seperti itu? Bisa seperti itu, persamaan dasar akuntansinya dirubah aset dikurangi kewajiban atau liabilitas sama dengan ekuitas. Boleh digitukan kira-kira DNG? Tiba-tiba suaranya hilang. Atau ada yang lain, siapa yang mau menanggapi? Kalau dirubah tadi persamaan dasarnya Riris sama Putra Raditya tadi, dimodif jadi aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Boleh seperti itu? Siapa yang mau bantu jawab? Sepertinya banyak yang angguk-angguk ya. Ya, berarti ya. Bisa ya, secara matematika juga masuk akal ya. Bisa dirubah seperti itu. Nah, lalu gimana menginterpretasikannya sekarang? Apakah sama juga seperti tadi, alokasi dana sama dengan sumber dana? Kalau saya balik tadi, saya bukan balik, saya pindahkan apa itu likuiditasnya itu yang sebelah kanan tadinya itu dibawa ke kiri. Aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Gimana cara menginterpretasikannya kalau seperti itu sekarang? Saya ajak kalian mikir, kayak cak lontong ya, mikir ya. Ayo, kita belajar yang santai tapi tetap mikir. Bisa nggak persamaan dasar akuntansi itu dibalik? Ya, terus menginterpretasikannya masih sama atau
Berbeda jadinya. Aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Ayo, siapa yang mau berkomentar? Ayo, siapa dong? Sebenarnya saya nggak hobi nunjuk-nunjuk, tapi karena sepi, jadi biar rame ya, biar nggak ngantuk ya. Siapa nih, ayo? Ananta Dharma mungkin, atau Tadius, atau siapapun, silakan. Ayo dong. Tadi pertanyaannya alokasi dana sama dengan sumber dana masih sama meskipun aset dikurangi kewajiban sama dengan modal ya? Pertanyaannya. Iya, kalau aset dikurangi utang atau kewajiban sama dengan modal itu interpretasinya gimana? Masih samakah dengan yang tadi? Aset sama dengan utang tambah modal itu? Masih? Masih ya? Berarti aset dikurangi utang itu adalah alokasi dana yang sebelah kiri sama dengan, gitu ya. Terus modalnya itu adalah sumber dananya. Kira-kira gitu, Dek. Siapa ini? Tadius ya? Logikanya ya karena misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2 kan setengah kan jadi satunya dikirim ke sebelah jadi 1 sama dengan 1 jadi. Mungkin maksudnya 2 sama dengan 1 tambah 1 kan gitu ya. Iya. Asetnya 2, utangnya 1, modal 1. Jadi 2 sama dengan 1 tambah 1. Terus sekarang dirubah 2 dikurangi 1 sama dengan 1 gitu. Ya Pak. Ya, secara matematika acceptable, bisa diterima. Tetapi maksud saya cara menginterpretasikannya, tadi 2 itu adalah alokasi dana. Terus 1 tambah 1 itu yang sebelah kanannya sumber dana. $1 oleh utang, $1 oleh modal pemilik, betul ya? Nah, sekarang kalau dipindahkan yang satu utangnya itu, $1 utang itu dibawa ke kiri, sehingga aset $2 dikurangi utang $1, apakah 2 dikurangi 1 itu masih merupakan alokasi dana? Sedangkan sumber dananya hanya $1, ekuitas. Itu maksudnya. Ataukah interpretasinya bisa berubah total? Iya, gimana? Adik-adik yang lain? Yang mau ujian ini, lomba akuntansi, ayo. Gauri, gimana Gauri? Apakah Gauri ada di sini? Tadi kayak masuk ya Gauri di sini. Hilang ya? Halo, Gauri, ada di sini kah? Atau siapa yang ikut lomba? Oh, hilang ya Gauri ya? Siapa? Isma mungkin bisa bantu? Izin menjawab, Bapak. Kalau menurut saya secara matematika memang bisa dibuat seperti itu, tapi kalau dihubungkan ke persamaan alokasi dana sama dengan sumber dana, dia jadi tidak cocok, Pak. Jadi tidak bisa. Tapi pernahkah adik melihat, kalau dulu namanya neraca, sekarang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangannya diurutnya seperti itu. Aset, kemudian dikurangi dengan liabilitas, kemudian sama dengan ekuitas. Atau biasanya aset, kemudian dikurangi liabilitas, namanya aset bersih, net aset. Pernah melihat bentuk laporan posisi keuangan seperti itu? Ya. Jadi laporan posisi, saya kira minggu lalu kita bahas ya. Laporan posisi keuangan itu bisa dalam format Skuntro, bisa dalam format Staffel gitu ya. Nah, jadi bisa dibuat bentuk T yang modelnya aset di sebelah kiri, di sebelah kanan itu liabilitas dan ekuitas. Persis seperti persamaan dasar akuntansi yang disebutkan pertama tadi. Ada juga sekarang, bukan sekarang ya, mulai ada perubahan dari dulu juga ya. Maksudnya ada variasi ya, aset itu diurutin, setelah itu total aset, setelah itu di bawahnya apa itu liabilitas atau kewajiban sampai habis total kewajiban berapa, nah baru total aset dikurangi total kewajiban namanya net aset ya, dan itu sama dengan ekuitas nilainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi persamaan dasar akuntansi yang dimodif dalam tanda petik itu aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas itu memang implementasikan di laporan posisi keuangan. Jadi memang diterima secara akuntansi dan juga secara matematika. Tetapi
karena kita belajar teori akuntansi, filosofi di balik itu, ya. Adakah makna yang berbeda dari yang tadinya alokasi dana sama dengan sumber dana, kemudian karena rumus ini dimodif, laporan proses keuangan disajikan seperti itu, apakah ada perbedaan filosofinya? Ada ya, ternyata ada dan signifikan. Ketika tadi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, kita bicara soal bagaimana mendanai aset. Ya, tetapi ketika aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas, maka ada yang mau jawab? Maka concern kita atau concern akuntan adalah seberapa besar, gitu ya, nilai residu dari aset, bukan nilai residu, seberapa besar residual interest dari pemegang saham, dari pemilik. Jadi concernnya kepada pemilik, ya, betul ya, karena ekuitas ya. Jadi seberapa besar kepentingan residual atau apa ya, namanya istilahnya residual interest dari pemilik terhadap aset perusahaan. Aset itu kan apa namanya, dimodali entah dari utang, entah dari modal pemilik, kan itu aja sumbernya ya. Jadi kalau ada aset, kemudian sudah misalkan perusahaan dilikuidasi ya, asetnya dijual, kemudian ada dana dari penjualan aset, kemudian segala hutang-hutangnya itu dilunasi, maka residual interest istilahnya ya, net aset yang menjadi kepentingan pemilik adalah sebesar sekian, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi persamaan dasar akuntansi ketika dirubah menjadi aset dikurangi kewajiban atau likuiditas sama dengan modal, itu persoalan stewardship istilahnya ya. Jadi concern akuntan adalah stewardship. Ada yang tahu stewardship itu seperti apa? Belum pernah dengar ya? Wah, pengantar akuntansi harusnya. Stewardship itu bisa dicek ya. Seperti stewardship itu secara literatur mungkin setara dengan pekerjaan untuk apa ya? A job of taking apa? Apa ya istilahnya? Ya, a job of taking care atau looking after something gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia apa ya? Taking care itu ngerawat, ngebesarin gitu ya. Seperti orang tua yang ngebesarin anak gitu ya, merawat anak gitu ya. Jadi asetnya gimana supaya aset pemilik ini semakin besar, semakin banyak, ya usahanya semakin luas, nah gitu ya. Jadi tugas akuntan itu katanya seperti itu. Kalau kita rubah persamaan dasar akuntansi sehingga perspektifnya berubah gitu ya. Yang tadinya persoalan ada dana, kemudian bagaimana kita mengalokasikannya. Sekarang persoalannya gimana supaya aset ini lebih gede daripada ekuitas. Aset ini lebih gede daripada liabilitas, ya sehingga ekuitas pemilik semakin meningkat, gitu ya. Fostering di equity, jadi seperti itu. Ya, makin besar, makin tumbuh seperti itu. Jadi tugas akuntan itu adalah looking after atau taking care ekuitas pemilik, gitu ya. Jadi seperti itu, stewardship istilahnya ya. Nah, jadi itu ya, perspektifnya langsung berbeda ya. Ketika persamaan dasar akuntansi normal-normal aja kayak tadi aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, sekarang dirubah sedikit, pindahkan liabilitasnya ke aset menjadi net aset yang sama dengan ekuitas. Jadi seperti itu ya. Jadi peran akuntan adalah stewardship dan inilah yang menjadi kritik para akuntan yang perspektifnya lebih kontemporer ya. Dalam artian kita kan sepakat ya di pelajaran akuntansi pengantar itu ya, bahwa pengguna laporan keuangan itu kan bukan cuma pemilik saja ya toh. Setidaknya ada calon investor juga, ada kreditur juga ya, ada macam-macam ya. Ada pegawai perusahaan misalnya kan juga ya, masyarakat sekitar, banyak sekali stakeholders istilahnya ya, bukan cuma stockholders. Nah, sehingga mendapatkan kritik gitu ya. Sehingga akuntansi kontemporer kekinian itu kemudian berpendapat seperti yang pernah saya bilang, accounting itu tidak hanya sekedar counting numbers,
debit, kredit, kemudian fokus pada bottom line, berapakah laba, gitu ya. Kemudian berapakah residual interest dari pemilik dan sebagainya, tetapi juga to account for ada sosial, masyarakat, bagaimana masyarakat sekitar menerima kehadiran perusahaan, gitu ya, bagaimana lingkungan masih tetap terjaga kelestariannya dan sebagainya, ya. Jadi bukan persoalan berapa kepentingan pemilik, ya. Ada banyak kepentingan, pemangku kepentingan, ya, stakeholders yang harus diayomi, ya. Kurang lebih seperti itu. Itu filosofinya, ya. Jadi memang persamaan dasar akuntansi sementara baru sekedar dikritik seperti itu, ya. Kalau dirubah seperti itu maka memang concern-nya stewardship, fokus pada kepentingan pemilik, ya. Sedangkan saat ini upaya untuk memperluas skop dari akuntansi sudah dilakukan, ya, dan terus dilakukan. Tetapi persamaan dasar akuntansi memang belum berubah, itu ya. Nah, maksud saya seperti itu, ya. Oke, itu pembukanya. Oke. Nah, kemarin kita sudah menyinggung sedikit, ya, aset. Diingat-ingat lagi. Aset itu bisa diakui, ya, tentang recognition istilahnya, ya, pengakuan aset. Aset itu bisa diakui kalau bagaimana? Apakah kalau dia dimiliki atau kalau bagaimana statusnya atau keadaan aset? Izin menjawab, Pak. Mohon Iya, izin silakan. menjawab, Bapak. Uri ya, Uriti. Siapa ya? Uriti ya, Made Uriti, silakan. Iya, Bapak. Jadi yang telah Bapak sampaikan minggu lalu, aset bisa diakui kalau dia bisa dinyatakan dalam dinyatakan dalam mata uang, Bapak. Oh, dinyatakan dalam mata uang. Oke, masuk. Jadi aset itu bisa diakui, bisa dicatat, ya, dan dilaporkan kalau dia dinyatakan dalam mata uang, ya. Beli mobil 2 unit untuk operasional, dicatatnya bukan 2 buah mobil, gitu ya. Atau beli ayam, bukan 2 ekor ayam, gitu ya, tetapi berapa rupiah ayam atau mobil itu yang diperoleh, ya. Oke. Saya keep dulu. Terus ada lagi? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Lumayan banyak nih. Yang muncul Feby tulisannya. Mohon maaf yang belum ketunjuk, ya. Baik, Pak, izin menjawab. Aset itu bisa diakui apabila bisa dikendalikan dan memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan. Ya, yang dibilang Feby ada poin berikutnya selain tadi masalah monetary unit itu, ya. Nanti kita bicara lebih lanjut. Ada konsep yang namanya controlled, ya, controlled by the entity, ya. Saya kira tempo hari minggu lalu sudah kita bicara itu, dan saya sempat kirimkan conceptual framework, ya, sebuah file PDF kemarin atau 2 hari yang lalu, ya, di WhatsApp group, ya, bisa dibuka itu, ya. Saya nggak tahu di mana saya taruh, sepertinya ada di folder mana itu, ya. Jadi adik bisa cek sendiri, ya. Di sana cek tentang aset, gitu ya, apa namanya, tentang elemen laporan keuangan. Salah satunya aset. Nah, di sana saya kira, seingat saya ada dicetak tebal itu, ya. Control, ya. Kata kuncinya control, bukan ownership, ya. Controlled by, bukan owned by, bukan dimiliki oleh. Ya, jadi nggak mesti harus dimiliki, gitu ya. Ada yang namanya prinsip apa kemarin itu? Ada yang tahu? Substance over form. Iya, substance, ya, Dina, ya. Substance over form. Jadi substansi ekonomi melampaui atau melebihi bentuk hukumnya, ya. Jadi walaupun adik atau perusahaan apa istilahnya itu, leasing kendaraan atau apa itu, membeli secara kredit, ya, mencicil kendaraan, kendaraan itu bisa diakui oleh perusahaan, ya, meskipun belum ada bukti kepemilikannya, ya, BPKB belum ada, ya, karena akuntansi, pencatatan akuntansi tidak didasarkan atas bentuk hukum dari transaksi itu, tetapi apakah secara substansi, ya, secara ekonomi perusahaan telah melakukan pengorbanan ekonomi untuk mendapatkan resources, mendapatkan sumber daya atau aset itu, ya, untuk bisa diakui sebagai aset.
ya, dan sumber daya itu diperoleh dengan pengorbanan ekonomi dengan harapan dapat memberikan manfaat ekonomi di kemudian hari, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kendali di sana. Secara substansi dengan mencicil, dengan melakukan pengorbanan ekonomi, perusahaan sudah memiliki kendali atas sumber daya yang dicicil itu, ya. Dengan cara mencicil, dengan uang DP, cicil, perusahaan sudah dapat mobil itu dan bisa menggunakannya tanpa harus memegang BPKB. Kurang lebih seperti itu ya, konsep itu, substance over form. Ya, itu aset. Utang, modal, dan selebihnya bisa dicek di conceptual framework ya, bagaimana atau apa itu utang secara definisi, ekuitas ya, dan sebagainya. Minggu depan dan minggu depannya lagi dan seterusnya, conceptual framework itu semakin dibahas secara detail ya. Jadi sekarang mungkin baru secara umum dulu ya, kemudian minggu depannya lagi baru sesuai dengan arahan silabus baru dibahas lebih detail ya. Karakteristik kualitatif, elemen laporan keuangan dan sebagainya bisa dicek ya di silabusnya. Oke, itu dulu tentang persamaan dasar akuntansi dengan segala interpretasinya dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita bicara mengenai konsep-konsep akuntansi ya, konsep dasar akuntansi. Sebenarnya konsep dasar akuntansi ini dibagi-bagi, ada asumsi, ada prinsip gitu ya. Tetapi beberapa literatur sih sudah sama saja itu ya. Jadi ada banyak asumsi akuntansi ya, misalkan asumsi accrual, asumsi apalagi itu biasanya, kok saya lupa ya, accrual, kemudian going concern ya, asumsinya dan sebagainya. Itu ada yang bilang itu bukan asumsi ya, prinsip sama saja. Jadi prinsip accrual, prinsip going concern, oke. Jadi seperti itu ya. Dan kita akan bicara itu satu persatu ya, membedah satu persatu ya. Tadi saya barusan sebut accrual assumption atau accrual principle. Pernah dengar prinsip accrual atau prinsip accrual atau accrual mungkin di Indonesia kan? Saya nggak tahu apa padanan kata yang lebih tepat. Ya, apa itu? Ada yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya accrual? Sering sekali kita di buku melihat atau membaca accrual transaction, accrual principles, accrual assumptions. Ya, seperti itu. Apa ya accrual itu? Ada yang mau bantu saya jelasin ke teman-temannya dengan bahasa yang sederhana? Setelah sekian lama adik belajar teknis akuntansi, ini accrual begini, accrual basis ya, accrual assumption. Apa ya accrual itu? Ayo. Izin menjawab, Bapak. Siapa ini belum muncul namanya? Nimade Wuriti lagi. Ya, silakan. Iya, Bapak. Setahu saya prinsip accrual itu di catatan akuntansi itu dilakukan pada saat transaksi itu terjadi. Kas belum diterima. Jadi berdasarkan pada saat terjadi. Oke, jadi sebuah transaksi itu diakui, dicatat, tidak mesti harus menunggu apakah kas itu diterima atau kas itu sudah dikeluarkan. Tetapi basisnya adalah apakah transaksi itu sudah terjadi, gitu ya. Jadi dicatat pada saat terjadinya, gitu ya. Bukan di saat kalau kas sudah muncul, sudah keluar atau sudah diterima. Ya, jadi accrual basis atau accrual principle ini merupakan kontras atau lawan dari prinsip cash ya, atau basis kas ya, cash basis. Jadi kalau akuntansi itu didasarkan atas basis kas, dasar kas, maka transaksi itu baru bisa dicatat kalau kas itu diterima atau kas itu dikeluarkan, gitu ya. Jadi kalau perusahaan menjual barang, gitu ya, secara tunai, dicatat. Tapi kalau perusahaan menjual barang, tetapi klien atau pelanggan belum membayar, sekian hari lagi baru dibayar. Nah, jadi selama sekian hari barang sudah diserahkan, tetapi uang belum diterima, itu belum ada pengakuan transaksi penjualan, itu maksudnya, gitu ya. Nah, jadi akuntansi tidak seperti itu. Akuntansi itu oke, ketika barang sudah diserahkan, walaupun belum diterima kasnya, penjualan diakui, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, tanpa harus menunggu kas, ya. Begitu juga kalau menerima kalau kita itu kalau menerima ya. Kalau mengeluarkan kalau terjadi beban, gitu ya. Misalkan
karyawan sudah bekerja 30 hari, tetapi akhir bulan ini belum dibayar, ya, baru dibayarnya misalkan tanggal 1 bulan depan atau mungkin tanggal 5 bulan depan, awal bulan depan. Bulan ini buat laporan keuangan. Kalau dengan cara cash basis, karena nggak ada mengeluarkan uang untuk bayar gaji karyawan, nggak ada pengakuan beban gaji karyawan. Ya. Nanti tanggal 5 atau tanggal 1 bulan depannya begitu mengeluarkan uang perusahaan untuk bayar gaji, baru dicatat, baru diakui itu beban gaji. Tapi kalau accrual basis, 30 hari itu karyawan bekerja, ya, banting tulang, ya, sampai tulangnya patah dibanting-banting, itu ada pengakuan beban gaji. Ya. Beban gaji pada utang gaji. Nah, itu contoh implementasi dari prinsip accrual. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti bulan depannya, tanggal 1 atau tanggal 5 baru dibayar, itu apa namanya, baru dibalik, ya. Bukan dibalik, disesuaikan. Jadi utang gaji direbet pada kas. Ya. Saya kira adik-adik udah jago ya teknis seperti itu. Jadi kita belajar mengingat-ingat dan belajar filosofinya. Kenapa pada waktu itu belum ngeluarin kas, tapi sudah ada pengakuan beban gaji. Nah, itu prinsip accrual yang menjelaskannya, ya, atau accrual basis. Sampai di situ paham ya? Oke, accrual principle udah. Terus substance over form, ya, ada juga ya. Tadi sudah dijelaskannya, contohnya kayak gitu ya. Terus apa ya? Entity, ya, entity principle. Ayo, ada yang tahu apa itu entity principle? Ayo. Prinsip entitas. Izin menjawab, Bapak. Ya, Isma, silakan. Jadi, prinsip entitas itu adalah prinsip bahwa suatu organisasi berdiri sendiri sebagai suatu satuan ekonomi yang terpisah dari harta pemiliknya. Seperti itu, Pak. Iya, betul ya. Jadi asetnya warung sebaiknya jangan digabung sama aset pemiliknya, ya. Kurang lebih seperti itu. Utangnya juga jangan dicampur aduk, ya. Apalagi prinsipnya utang pribadi saya adalah utang warung, gitu ya. Bayarnya kita ngutang-ngutang, kemudian bayarnya pakai uang warung. Nah, itu lebih kacau, ya. Jadi ada pemisahan, gitu ya. Seberapa skala perusahaan, skala usaha itu nggak masalah, ya. Mau skala kecil, mau skala besar apalagi, perusahaan publik apalagi, itu harusnya prinsip entitas atau kesatuan usaha ini dipegang teguh, ya, jangan dicampur adukkan, ya. Betul, ya, entity principle seperti itu. Ada lagi prinsip apa? Ayo coba adik-adik yang coba pikir, ayo. Siapa yang mau berpikir mencari tahu apa ya prinsip-prinsip akuntansi atau konsep dasar akuntansi lain selain tadi accrual sudah, substance over form sudah dibahas, entity principle juga sudah. Ayo, ada lagi? Siapa yang mau show off ke teman-temannya? Ada yang tahu prinsip-prinsip lainnya? Prinsip objektif, Pak. Siapa ini? Ari Widiati, ya. Prinsip apa tadi? Saya kurang nangkep. Objektif, Pak. Objektif, itu gimana itu ceritanya? Di mana dalam akuntansi itu, laporan keuangan yang dihasilkan itu harus berdasarkan atas data-data akuntansi yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang bersifat real. Ya, objectivity ya. Jadi recognition dari sebuah transaksi, entah itu di-recognize sebagai aset, utang, modal, dan sebagainya, itu harus didasarkan atas bukti yang objektif, gitu ya. Bukti yang objektif itu seperti apa ya? Bisa dijabarkan mungkin lebih lanjut? Bukti yang bersifat nyata, misalkan dalam pencatatan itu kan ada transaksi, misalnya ada faktur, yang kayak seperti itu, Pak. Ya, nah kalau ada kwitansi, katakanlah seperti kan sering sekali ya kita jual beli pakai kwitansi ya. Nah, bukti yang mana yang lebih objektif? Kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak di luar perusahaan? Dari luar perusahaan. Di luar perusahaan, ya betul ya, tentu saja ya. Cuma dalam kenyataannya mungkin adik sudah tahu praktek-praktiknya ya. Misalkan adik berorganisasi, misalkan apa ini BEM misalkan, ada kayaknya orang-orang organisasi semua ya dari wajah-wajahnya ya.
Jadi kalau adik di BEM atau di mana ya organisasinya di kampung misalkan jadi keturunan-turuni dan sebagainya, mengadakan kegiatan gitu ya. Terus ada pengadaan barang, beli apa gitu ya. Nah, terus kemudian adik ngeluarin nota sendiri, kan gitu ya, ngeluarin kwitansi ya, beli ini gitu ya. Adik tulisin di kwitansinya ya, pokoknya biar ada bukti aja. Nah, itu ya, biar ada bukti aja kalau kita beli balon misalkan ya, beli apa itu pernak-pernik untuk kegiatan itu gitu ya. Gitu ya, misalkan beli bensin atau naik taksi misalkan, itu kan seringkali ada momen ketika kita nggak dapat bukti transaksi dari misalkan dari pompa bensin, misalkan tiba-tiba struknya habis gitu ya, kemudian naik taksi. Ya. Kalau di Indonesia mungkin saya nggak tahu ya, saya kira sulit untuk ngasih bukti seperti itu ya. Tapi kalau di luar itu bisa bayar pakai apa itu kartu debit atau kartu kredit, kemudian juga keluar printan berapa biaya taksinya. Tapi di Indonesia saya nggak tahu, lama nggak ada taksi di Indonesia. Jadi seperti itu ya. Dalam beberapa kasus momen-momen tertentu kita sulit mendapatkan bukti itu. Padahal kita memang sudah benar pakai uang perusahaan, pakai uang BEM, pakai uang keturunan-turuni untuk naik taksi beli barang banyak misalkan ke toko gitu ya. Tapi nggak ada bukti. Akhirnya kita mengeluarkan nota misalkan kwitansi sendiri gitu ya. Naik taksi 150.000. Nah, bukti yang seperti itu tidak objektif. Ya. Jadi walaupun ada bukti, nanti kalau diaudit, maka auditor itu bukan hanya bekerja berdasarkan bukti, mana buktinya Anda naik taksi, oh ini ada nota atau kwitansi. Nah, tapi auditor kemudian mempertanyakan, ini yang mengeluarkan siapa, gitu ya. Jadi buktinya dibuktikan kembali, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bukti yang objektif adalah bukti yang bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pihak eksternal, gitu ya, yang lebih objektif, ya. Jadi seperti itu. Ya, betul. Berikutnya, ada lagi prinsip-prinsip apa? Izin menjawab. Prinsip periode, Pak. Mohon izin menjawab, Pak. Bagus. Rani, saya kegaduhan ini. Izin menjawab, Bapak. Izin menjawab, Bapak. Sebentar. Oke. Ya. Terima kasih. Saya sangat senang dengan antusiasmenya. Yang cowok tadi muncul tulisan yoga ya, yoga. Iya, Pak. Ya, yoga dulu ya. Nanti yang cewek-cewek juga silahkan. Yoga gimana? Ada prinsip apa? Prinsip yang mungkin itu prinsip harga perolehan, Bapak. Prinsip harga perolehan. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi prinsip harga perolehan ini saya misalkan aja, Pak ya. Misalkan dalam satu perusahaan itu membeli sebuah kantor dengan harga 500 juta di tahun 2015. Maka harga perolehannya sampai kapanpun itu tetap segitu, Pak. Tidak bisa dirubah. Demikian, Bapak. Ya, baik. Jadi ada yang namanya prinsip harga perolehan, atau ini mungkin setara dengan namanya prinsip historical cost, ya, historical cost. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dek Yoga tadi, bahwa biasanya aset ya, aset itu diperoleh kemudian diakui sebesar harga perolehannya. Kalau dia diperoleh di tahun berapa tadi? 2015 dengan harga 500 juta, maka nanti 2016, 2025, 2000 berapa puluh gitu ya, itu tertera aset yang dimaksud tadi itu tetap nominalnya 500 juta. Gitu ya. Bayangkan aset yang diperoleh oleh perusahaan 20 tahun, 30 tahun yang lalu, ya, tanah berhektar-hektar dengan harga 100 juta rupiah, tertera di sana. Ya. Di laporan posisi keuangan perusahaan, aset berupa tanah, ya, 100 juta rupiah. Begitu dicek di laporan catatan atas laporan keuangan, ada penjelasannya diperoleh tanggal berapa, ternyata 30 tahun yang lalu misalkan. Harga tanahnya cuma seumprit gitu ya, murah sekali dari sudut pandang sekarang. Tapi zaman itu masuk akal harga segitu. Kali sekian hektar gitu ya. Nah, memang konsekuensi dari pengakuan atau pengukuran ya, dalam hal ini pengukuran aset sebesar harga perolehan ya memang seperti itu konsekuensinya. Dia tetap tercantum sebesar harga dia pertama kali diperoleh, ya, tidak berubah-ubah meskipun harga pasar tanah itu per arenya, per meter perseginya
sudah meningkat drastis ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu kritiknya ya dari para akuntan kontemporer, kritiknya adalah ya tidak mencerminkan true and fair value ya. Nanti itu adik bisa diskusikan di pertemuan keberapa itu ya, di silabusnya. Jadi akuntan kontemporer yang kekinian itu mempertanyakan historical cost itu ya. Karena ya seperti tadi secara logika ini tanah nggak masuk akal, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan perusahaan, tidak mencerminkan aset yang dilaporkan itu sesungguhnya gitu ya. Jadi tidak salah, tetapi dari perspektif yang berbeda mempertanyakan itu ya. Katanya akun-akun yang disajikan di laporan proses keuangan, kinerja keuangan dan sebagainya itu harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Tapi kok ini poin-poin ini, akun-akun ini menggunakan historical cost yang harganya nggak mencerminkan keadaan sekarang. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah, kemudian International Accounting Standard Board, ya, lembaganya, IASB, kemudian menangkap kritik-kritik itu. Ya, dan sudah sejak cukup lama, ya, ada revisi ya terkait pengukuran aset, gitu ya, terutama aset tetap. Ya. Nah, untuk aset tetap, kalau nggak salah IAS berapa itu saya lupa, IAS 18 kalau nggak salah ya. Ya betul, kalau nggak salah ya, IAS, coba dicek ya, IAS 18 tentang aset atau fixed aset ya kalau nggak salah, itu diperbolehkan, gini, seingat saya ya, pada waktu diperoleh pertama kali, ya aset tetap itu harus diukur, ya diakui dan diukur dengan historical cost. Ya, dengan harga perolehannya, ya, karena itu yang paling objektif seperti tadi prinsip objektivitas itu ya. Tapi kemudian setelah ya setelah diakui pertama kali, ya istilahnya post initial recognition gitu ya, itu perusahaan atau entitas diperkenankan untuk mengubahnya, ya. Dari metode historical cost, dari harga perolehan tadi menjadi misalkan current value semacam itu ya, fair value, nilai wajar, mohon maaf. Jadi merubah dari historical cost menjadi fair value-nya, nilai wajar, berapa nilai wajarnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin dengan cara market price-nya gitu ya. Jadi kalau harga tanah seperti adik bilang 2015 itu 500 juta secara total gitu ya. Nah, sekarang 2022 itu total sekian area atau sekian hektarnya bukan 500 juta lagi, tetapi misalkan 2M misalkan. Nah, gitu ya. Jadi tahun 2015 adik memutuskan mengakui melaporkan tanah itu 500 juta dengan harga perolehannya. Kemudian seiring dengan jalannya waktu 2016, 17, adik mungkin masih tetap melaporkan dengan harga perolehan, tetapi sekarang 2022 menurut adik, wah 500 juta itu kekecilan gitu ya. Lagian juga kita ingin menunjukkan kepada pemegang saham, kepada pengguna laporan keuangan kalau perusahaannya sudah tumbuh gitu ya. Masa asetnya cuma 500 juta aset tanah itu gitu ya. Yuk sekarang kita ubah ya. Tunjukkan kalau sekarang aset kita sudah menjadi 2 miliar khusus tanah itu misalkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu diperbolehkan ya. Ada perubahan dari historical cost menjadi nilai pasar sekarang yang terbaru. Jadi dia apa istilahnya itu? Dinaikkan harga tanahnya itu ya, pelaporannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah dinaikkan nggak boleh lagi balik. Itu aturannya dari standar akuntansinya ya. Kalau sudah dinaikkan, misalkan tahun 2022 ini dilaporkan naik harga tanahnya, nggak boleh nanti di tahun 2023 kembali lagi ke historical cost. Jadi gaya-gayaannya cuma di tahun itu kemudian balik lagi, nggak boleh seperti itu. Kalau sudah dinaikkan, sudah divaluasi ya, naik harganya sesuai dengan harga pasar terkini, ya terus harus disesuaikan dengan harga pasar setiap kali membuat laporan keuangan itu. Nah, itu konsekuensinya. Tapi kalau tidak mau menanggung konsekuensi seperti itu, tetap saja pakai historical cost seumur hidup juga nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti lebih dalam lagi kita bicara mengenai itu
di setiap elemen laporan keuangan, di silabus pertemuan keberapa gitu ya. Nanti detailnya kita bicara itu. Oke, sekarang sesuai dengan arahan silabus kita membahas tentang konsep dasar yang ada di kerangka konseptual itu ya. Kita kembangkan di sana. Oke, Yoga tadi historical cost atau harga perolehan. Apalagi prinsip-prinsip yang Adik tahu? Ayo. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Bapak. Saya suka kericuhan ini ya. Cynthia. Ya, Cynthia, ayo ya. Cynthia silakan. Konsistensi, Pak. Konsistensi, oke. Wah. Itu Yoga kenapa emojinya kayak gitu? Konsistensi, gimana konsistensi? Cynthia. Prinsip yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus memiliki daya banding yang ditentukan oleh konsistensi penggunaan teori, metode, dasar, atau pedoman yang sama dengan diterapkan pada periode sebelumnya, Pak. Berarti perusahaan itu harus menerapkan prinsip yang konsisten, gitu ya. Mungkin bisa dijabarkan implementasinya dalam implementasinya waktu kemarin di pelajaran pengantar atau intermediate atau apa itu, seperti apa prinsip konsistensi itu? Misalnya seperti perusahaan pada periode ini menggunakan metode penyusutan garis lurus, Pak. Terus untuk di periode selanjutnya juga harus menggunakan metode tersebut. Harus, gitu ya? Wah, oke, harus. Jadi nggak boleh dirubah metode penyusutannya kira-kira, menurut Adik? Dari prinsip konsistensi itu. Iya, Pak. Terus tadi harga perolehan itu kemudian di tahun berapa? 2015, kemudian di tahun 2022 perusahaan memutuskan merubahnya. Nah, itu merubah menjadi harga yang terkini. Itu gimana? Diperbolehkan ataukah bertentangan dengan prinsip konsistensi jadinya di sana? Gimana menurut pandangan Dek Cynthia? Apakah serigid itu prinsip konsistensi itu? Menurut saya bukan bertentangan, Pak. Oke. Sebenarnya bisa diubah, tetapi harus mendapat izin, Pak. Siapa yang kasih izin? Saya arah. Misalnya perusahaan ingin mengubah metode penyusutan, jadi dia harus meminta izin, contohnya seperti dapat izin dari Menteri Keuangan, begitu, Pak. Oke. Oh ya, harus minta izin Menteri Keuangan. Seserem itukah? Sepertinya begitu. Oke. Menteri Keuangan tugasnya seperti itu ya, harus menerima pemberitahuan, gitu ya, saya mau merubah metode penyusutan, minta izin. Mungkin dalam konteks tertentu mungkin ada benarnya ya, yang merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan mungkin ya, aset-aset atau proyek-proyek yang harus dilaporkan yang ada kaitan dengan Kementerian Keuangan mungkin masuk akal ya. Misalkan Universitas Udayana ya, karena ini universitas milik pemerintah, mungkin saya tidak tahu sampai sejauh itu ya. Saya belum pernah praktek di universitas ini misalkan. Saya tidak menyalahkan, tetapi dalam praktek secara umum ya, di korporasi ya, mungkin di koperasi, mungkin kalau Adik sebagai bendahara koperasi atau di BEM ya, jadi bendahara buat laporan keuangan, itu harus sampai minta izin kah ke Kementerian Keuangan? Bu Sri Mulyani, saya mau merubah depresiasi komputer yang ada di kampus gitu. Seperti itu kah? Yuris silahkan. Dan tadi raise hand ya, sorry. Gimana Dek Yuris? Mohon izin membantu menjawab, Bapak. Ya, silahkan. Menurut apa yang saya pelajari, itu boleh saja mengubah metode seperti yang tadi Cynthia bilang, dari garis lurus ke metode yang lainnya, asalkan perubahan itu dilampirkan dalam catatan atas laporan keuangan, Bapak. Ya, lebih praktikal yang ini ya. Jadi boleh, pada dasarnya standar akuntansi itu menyarankan, ya, bukan mengharuskan, tapi menyarankan bahwa prinsip-prinsip atau bahwa metode pengukuran ya
metode pengakuan itu diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Supaya apa? Supaya laporan keuangan perusahaan itu dari periode satu ke periode lainnya bisa dibandingkan. Ya, tadi disebutkan memiliki daya banding kan itu ya. Nah, ya kalau kayak tadi misalkan tahun 2021 perusahaan menggunakan metode garis lurus. Tahun 2002 nanti ini akhir tahun ini pakai metode garis lurus juga. Nah, dari situ baru kita bisa bandingkan ya dengan objektif ya laba perusahaan di tahun 2022 lebih tinggi atau lebih rendah daripada 2021 kan itu. Sama halnya misalkan ada dua kelas nih. Apa ini? Kelas teori akuntansi ya. Kelasnya Pak X ya. Dan kemudian ada kelasnya saya. Nah, bisakah nilai rata-rata mahasiswa kelasnya Pak X dengan kelasnya saya dibandingkan? Kalau silabusnya berbeda, kalau metode mengajarnya berbeda, ya. Yang satu metode RMK full, yang satu metode diskusi seperti ini, bisakah kita bandingkan nilainya? Gitu ya? Nah, itu nggak bisa dibandingkan. Rata-rata di sini misalkan 70, rata-rata di sana 90, kita tidak bisa mengatakan yang 70 di sini lebih rendah ya pengetahuannya dibandingkan yang di sana. Misalkan seperti itu. Jadi kurang memiliki daya banding di sana. Kalau metodenya berbeda dan sebagainya berbeda. Jadi supaya bisa dibandingkan harus sama ya. Harus konsisten metodenya gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih. Dan prinsip konsistensi ini diterapkan tidak sesaklek yang tadi sempat kita perdebatkan ya, diskusikan. Jadi oke, supaya bisa memiliki daya banding harus konsisten metode itu diterapkan. Tetapi misalkan kalau ada kondisi ekonomi tertentu, ya kondisi tertentu yang menyebabkan sebaiknya dilakukan perubahan metode, silahkan. Standar akuntansi mempersilahkan itu ya, sepanjang perubahan itu diungkapkan ya di catatan atas laporan keuangan. Jadi tidak boleh ditutup-tutupin ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, gitu ya. Ketangkep ya? Oke, kok semuanya off kamera? Ya, selain tadi konsistensi, prinsip apa lagi? Ayo. Izin menjawab, Bapak. Izin jawab, Pak. Yang muncul Rita. Jadi ya, selanjutnya ada prinsip periode akuntansi. Oke, apa itu? Pada prinsip ini, penilaian atau laporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi, mulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi perusahaan, prinsip periodisasi ini erat kaitannya dengan asumsi atau prinsip going concern. Ya, jadi sebelum kita bahas periodisasi, mungkin going concern dulu ya. Jadi asumsi going concern atau ada bilang prinsip going concern itu adalah prinsip atau asumsi bahwa perusahaan itu beroperasi ya atau entitas itu beroperasi dengan asumsi dia beroperasi terus-menerus ya. Dia didirikan bukan untuk setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, tetapi diasumsikan didirikan untuk bisa terus beroperasi selama-lamanya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan berdasarkan asumsi tersebut, pertanyaannya adalah kapan perusahaan sebaiknya membuat laporan keuangan kalau terus dia beroperasi? Kapan cut off point-nya itu kurang lebih ya. Jadi kapan perusahaan harus melaporkan? Apakah setiap hari, sebulan sekali, seminggu sekali, 6 bulan sekali, triwulan, setahun sekali, 5 tahun sekali, atau tunggu nanti setelah likuidasi? Nah, gitu ya. Karena diasumsikan terus-menerus. Jadi kapan? Apakah tunggu sampai berakhir, dilikuidasi, baru buat laporan keuangan? Nah, itu. Nah, baru masuk sekarang. Prinsip apa itu? Periodisasi atau periodicity dalam bahasa Inggrisnya itu berarti gimana? Bahwa perusahaan itu pada prinsipnya harus, atau bukan harus, sebaiknya menyampaikan laporan keuangan setiap
satu periode akuntansi, setiap satu siklus akuntansi, ya, periode akuntansi atau satu siklus akuntansi, yang dalam standar akuntansi didefinisikan sebagai minimum 1 tahun sekali, gitu ya. Jadi setiap periode itu berarti setiap minimum 1 tahun sekali perusahaan membuat laporan keuangan. Kalau lebih singkat dari itu, boleh nggak? Triwulanan, semi-annually, 6 bulanan, setiap bulan, minggu, hari, bisa nggak lebih singkat dari 1 tahun sekali itu? Ayo, siapa yang mau berkomentar? Tadi kayaknya rame-rame mau jawab, tiba-tiba sepi sekarang. Rita mungkin yang tadi jelasin. Siapa ini? Tika ya, sekarang Tika ya. Tika, silakan. Gimana? Boleh nggak? Kalau menurut saya, Pak, perusahaan itu boleh aja menerbitkan laporannya, tidak harus 1 tahun, tapi boleh triwulanan, 4 bulan, atau 6 bulan, Bapak. Ya, jadi itu namanya apa namanya? Laporan keuangan interim. Ya, laporan keuangan yang interim ya, yang diterbitkan apa itu bukan setahun sekali tapi lebih singkat ya jangka waktunya. Jadi bisa 6 bulanan, apa tadi itu triwulanan, apa itu lagi bulanan, mungkin per hari gitu ya. Jadi seperti itu ya. Tetapi di dalam memutuskan apakah buat laporan keuangan 1 tahun sekali, 6 bulanan, lebih singkat lagi 3 bulanan, sebulanan, itu didasarkan pada prinsip yang namanya apa? Ada yang tahu? Masih ada hubungannya dengan going concern tadi, kemudian dari going concern kita bicara periodicity, kemudian sekarang ada prinsip apa itu? Ada yang tahu? Keputusan apakah sebaiknya buat laporan keuangan yang singkat ataukah cukup setahun sekali? Itu didasarkan atas prinsip apa? Ada yang tahu? Cost and benefit. Ya sederhana ya. Jadi atas dasar pertimbangan atau prinsip cost and benefit. Jadi apakah sebaiknya perusahaan juga buat laporan triwulanan atau bulanan, lebih singkat lagi harian mungkin? Boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Yang penting minimum setahun sekali ya. Saran dari standar akuntansi keuangan. Boleh saja, yang penting ada pertimbangan cost and benefit. Kalau memang ternyata cost untuk biaya untuk membuat laporan keuangan harian itu terlalu tinggi dibandingkan dengan benefit yang diharapkan diperoleh, maka ya jangan gitu ya. Tetapi kalau memang benefit dari buat laporan keuangan bulanan itu lebih tinggi daripada cost-nya, ya silahkan, kurang lebih seperti itu ya. Misalkan kalau perusahaan itu transaksi atau turnover dari persediaan, kemudian kas-nya itu setiap harinya tinggi, misalkan di bank ya, transaksi kas itu kan begitu tinggi ya, orang nabung, orang narik, belum lagi lalu lintas giro yang sedemikian rupa. Itu kalau orang nabung di bank, ke bank datang. Yang di ATM lebih kenceng lagi ya, ya transaksinya. Belum lagi yang online ya dan sebagainya. Dengan mobile phone, mobile banking, kemudian belum lagi transaksi lainnya ya di dunia perbankan yang mungkin saja bagi bank ini berpikir sebaiknya kita juga buat laporan harian, gitu ya. Dan itu kayaknya terjadi, gitu ya. Bank membuat laporan harian untuk dilaporkan ke Bank Indonesia misalkan. Nah itu, ya sehingga Bank Indonesia bisa terus memantau jumlah uang yang beredar di masyarakat ya setiap harinya seperti itu, atau mungkin sehari 2 kali gitu ya, mungkin ya sebelum makan siang atau sesudah makan siang sama nanti setelah bank tutup ya, tellernya tutup, mungkin aja kayak gitu. Kalau memang dianggap benefit dari membuat laporan keuangan harian atau zaman bahkan mungkin itu lebih tinggi daripada cost-nya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau perusahaan warung gitu ya, buat laporan keuangan harian mungkin cost-nya lebih tinggi daripada benefit-nya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi periodicity seperti itu sebaiknya dibuat minimum setahun sekali. Kalau berdasarkan cost and benefit itu memungkinkan untuk dibuat laporan keuangan interim, ya monggo ya. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi,
tadi saya bilang, apakah sebaiknya buat laporan keuangan itu nunggu sampai dilikuidasi? Nah, pertanyaannya saya adalah, kalau adik misalkan baca laporan keuangan PT X sekarang, ya, belum dilikuidasi, masih mengasumsikan going concern, masih terus beroperasi. Kalau baca laporan keuangan PT X sekarang, dibandingkan dengan nanti misalkan lagi 2 tahun, PT X itu misalkan likuidasi, lebih percaya mana? Laporan keuangan perusahaan likuidasi atau laporan keuangan dia masih going concern itu? Gimana? Adik-adik? Laporan keuangan mana yang lebih bisa dipercaya? Laporan keuangan likuidasi atau laporan keuangan sebelum perusahaan itu dilikuidasi, perusahaan yang sama? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya lebih percaya ke laporan keuangan likuidasinya. Karena Ya, kenapa, Tika? ketika kita dikasih laporan yang 2 tahun sebelumnya itu, bisa saja laporannya itu apa namanya, pokoknya manipulasi. Ya, dimanipulasi seperti yang kita pelajari minggu lalu itu, Pak. Oke, ya. Dia memiliki laba yang terlalu tinggi maka diturunkan, atau dia mungkin memiliki hutang yang terlalu banyak, dia kurangi, seperti itu, Bapak. Ya, ya betul ya. Jadi manipulasi yang dimaksud sini bisa manipulasi dalam konotasi yang negatif, yang memang ada mens rea-nya istilah hukumnya ya, yang memang ada niatan untuk ngibulin atau untuk misleading, untuk menyesatkan ya, menyesatkan pembaca laporan keuangan, atau memang manipulasi dalam artian yang bisa diterima oleh standar akuntansi ya. Karena sekali lagi karena akuntansi itu membuka ruang bagi akuntan untuk menggunakan judgement-nya ya, dan juga melakukan asumsi-asumsi atau estimasi-estimasi gitu ya. Jadi ada estimasi, ada judgement, itulah yang menyebabkan laba itu bisa dilaporkan 6.000, bisa dilaporkan 2.000, bisa dilaporkan 4.000 seperti yang kita bahas kemarin itu ya, minggu lalu itu. Jadi yang kemarin itu bukan persoalan manipulasi dalam konotasi yang jelek, niatan jahat, tetapi memang ruang perdebatan itu ada ya. Standar akuntansi itu memberikan ruang itu, fleksibilitas itu. Sehingga saya sampaikan standar akuntansi itu bukan berdasarkan aturan seperti di hukum KUHP, KUHP harus ada sanksinya kalau tidak melakukan. Tetapi didasarkan atas prinsip pokoknya beginilah gitu ya, silahkan. Jadi ada fleksibilitas. Nah, makanya ada range gitu ya yang bisa dalam tanda petik dimainkan ya. Mau dilaporkan berapa gitu ya. Tinggal judgement-nya saja, justifikasinya saja. Kenapa kita mengakuinya beban, mengapa kita mengakuinya sebagai aset dan sebagainya, seperti yang pernah kita bahas. Oke, jadi kalau di laporan masih dalam asumsi going concern, masih aman-aman aja, dia masih beroperasi, dia buat laporan keuangan, itu memang kita sebagai orang yang belajar akuntansi memang harusnya tidak bisa terlalu percaya begitu saja, gitu ya. Ya karena memang sekali lagi standar akuntansi memungkinkan itu terjadi, ya, fleksibilitas itu, ada judgement, ada estimasi. Contohnya kayak tadi, ya, tanah dilaporkan berapa itu tahun 2015, tanah di tahun 2012 dilaporkan dengan harga perolehan yang diperoleh di tahun 2015. Nah, itu sudah tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Tapi kita tidak bisa mengatakan perusahaan punya niat jahat menyesatkan pengguna laporan keuangan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di tahun berapa kemudian perusahaan mengubah metodenya, menaikkan menjadi harga wajar di periode itu. Kita juga tidak bisa mengatakan langsung menjudge ya bahwa perusahaan itu punya niatan jahat, ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu asetnya meningkat drastis misalkan. Kita juga tidak bisa secara serta-merta seperti itu ya. Kita harus berniat positif berpikir positif sebagai pembaca, tinggal dibaca catatan atas laporan keuangan seperti apa pengungkapannya. Kita mengasumsikan perusahaan melakukan pelaporan itu
sesuai dengan apa yang diungkapkan di catatan asas laporan keuangan, gitu ya. Tapi di laporan likuidasi itu kita bisa berani katakan lebih apa namanya itu, lebih objektif, lebih bisa dipercaya, gitu ya, gitu ya. Karena by law dia harus melakukan full disclosure, dia harus bahkan melikuidasi aset-asetnya sesuai dengan harga pasar yang disepakati yang terjadi, ya, harga dijualnya aset itu, gitu ya. Dan kemudian utang-utangnya yang disajikan itu benar-benar yang terjadi, gitu ya. Nggak boleh bohong-bohong, gitu ya. Kalau nggak ya lebih bermasalah lagi secara hukum mereka. Jadi kalau mungkin kemarin utangnya ditutup-tutupin, utang sama perusahaan A yang harusnya 1 M dibilang cuma 500 juta, gitu ya. Tetapi pada waktu membuat laporan likuidasi harus diungkapkan secara penuh, gitu ya. Berapa sesungguhnya utang kalian, gitu ya, utang perusahaan ini, kepada siapa saja, nggak boleh ditutup-tutupi. Nah, kebongkar biasanya di sana, ya, yang tadinya utangnya ditutup-tutupin, di-understated, kemudian keluarlah aslinya, utang sama siapa aja perusahaan itu, ya, sehingga bisa dilunasi, ya, sehingga dia telat bayar, sehingga dia kesulitan membayar, kemudian harus dilikuidasi, seperti itu, ya. Jadi memang laporan likuidasi adalah laporan yang dalam tanda petik paling bisa dipercaya ketimbang laporan keuangan ketika perusahaan masih diasumsikan going concern. Nah, itu tambahannya, ya. Ya, kemudian apalagi? Ayo, masih banyak kayaknya prinsip-prinsip yang kita miliki di akuntansi. Ayo, siapa lagi yang mau Jawab, Pak. membahas? Ya, siapa ini belum muncul namanya? Ari, Pak. Ari, ya, Ari Widiati. Silakan, De Ari. Prinsip penandingan pendapatan dengan biaya, Pak, atau beban. Ya, matching principle. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Ayo. Prinsip ini tuh menekankan perlunya adanya penghubungan atau menghubungkan beban atau biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode tersebut atau periode yang sama, di mana prinsip ini itu berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periodenya. Iya, bagus sekali, ya. Jadi prinsip mempertemukan match antara beban dan pendapatan pada periode yang sama, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kemarin saya istilahkan dengan bahasa awam, beban ini ya semacam pengeluaran untuk mancingin, gitu ya, untuk mendapatkan pancingan untuk mendapatkan pendapatan di periode yang sama. Nah, ketika berhasil mendapatkan pendapatan, maka pendapatan itu dipertemukan dengan beban yang pengorbanan ekonomi yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan itu ya maksudnya. Jadi perusahaan suruh karyawan bekerja, gitu ya, kemudian perusahaan memberikan atau mengeluarkan uang, ya, untuk mengkompensasi jerih payah karyawan. Nah, itu kan pancingan, ya, supaya bisa mendapatkan pendapatan, bisa dapat konsumen, gitu ya. Jadi kalau misalkan adik punya misalkan itu butik misalkan, ya, adik jadi pengusaha butik pakaian, adik memperkerjakan 1-2 karyawan, adik suruh dia bersih-bersih, ngepel, ya, baju yang lecek disetrikain pakai setrika uap, bersih-bersih biar kinclong itu butiknya, ya. Jadi itu pengorbanan yang dilakukan oleh karyawan, ya. Kemudian bayar listrik, ya, listriknya dibuat terang biar menarik, ya. Nah, itu pengorbanan ekonomi, dan adik mengeluarkan beban di sana, ya. Ada expense di sana, ya. Ketika kemudian datang pelanggan, berhasil terjual 1 bajunya, itu pendapatan bagi adik, bagi perusahaan adik, bagi butik adik. Nah, nanti pendapatan itu dipertemukan dengan pengeluaran-pengeluaran dalam periode yang sama, ya, pengorbanan ekonomi yang tadi itu dilakukan, gitu ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Paham, ya? Sip. Berikutnya, apa lagi ya kira-kira prinsipnya? Mohon izin menjawab, Bapak. Dwi Okayanti, ya, betul, ya? Ya, silakan. Menurut saya, prinsip lainnya itu ada prinsip badan usaha. Gimana tuh prinsip badan usaha? Jadi prinsip badan usaha itu bagaimana suatu badan itu memiliki kewajiban hukum yang berbeda. Jadi semua kekayaan yang dimiliki oleh entitas itu dicatat secara terpisah dari pemiliknya. Seperti itu, Bapak. Ya, mungkin ini mirip atau bisa disamakan dengan prinsip entity tadi, ya, entity principle atau prinsip entitas usaha, prinsip kesatuan usaha, ada yang bilang gitu, prinsip badan usaha tadi ada yang bilang, ya. Ya, saya kira kita sudah bahas tadi, ya. Jadi memang seharusnya kita memegang teguh prinsip ini, ya, antara pemilik
aset, utang, modal pemilik itu terpisah dengan aset, utang, modal usahanya. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, prinsip apa lagi ya? Izin menjawab, Bapak. Siapa ini? Belum muncul namanya. Bisa bersuara lagi? Priska ya, Priska Sri Utami. Ya, silakan deh Priska. Prinsip pengungkapan penuh, Pak. Di mana dalam prinsip ini laporan keuangan hendaknya memberikan semua informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pengambilan keputusan pada nantinya. Ya, jadi ada prinsip full disclosure ya, pengungkapan penuh, gitu ya. Jadi informasi yang sifatnya kuantitatif ya seperti tadi itu akunnya nominalnya berapa itu kan kuantitatif ya. Kemudian informasi kualitatif juga nggak kalah penting. Di catatan atas laporan keuangan pengungkapannya harus secara penuh, tidak boleh ada yang ditutup-tutupin, gitu ya. Tidak boleh sebaiknya dilandasi oleh niatan yang jahat, gitu ya. Kalau memang mengubah metodenya dengan alasan X, ya diungkapkan alasannya X, gitu ya. Jangan ditutup-tutupin, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ada perubahan akuntansi, metode akuntansi silahkan, ya. Cuman harus diungkapkan, gitu ya. Jadi seperti itu. Termasuk kira-kira dampaknya dari perubahan ini apa, gitu ya. Itu juga penting, ya. Diungkapkan. Full disclosure, betul sekali. Ada lagi kira-kira? Prinsip lain yang mungkin belum kita bahas? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin yang lainnya siapa yang mau bicara? Prinsip apa lagi yang belum kita bahas ya? Ada yang tahu materialitas? Prinsip materialitas. Nah, itu juga prinsip akuntansi. Tapi lebih banyak dipakainya di auditing ya. Apa ya prinsip materialitas itu? Ada yang tahu? Ayo. Jawab, Bapak. Iya, siapa ini? Belum muncul namanya. Ari, Pak. Ari, ya silakan di Ari. Prinsip materialitas itu prinsip yang mengakui adanya pengukuran ataupun pencatatan akuntansi secara bernilai nominal atau material, di mana artinya suatu informasi akuntansi itu memiliki nilai nominal dan bisa dijual. Nah, terus kalau yang tidak material atau tidak signifikan, boleh nggak dicatat? Misalkan kita beli bensin 100.000, perusahaannya PT Angin Tribut yang asetnya 10 triliun. 100.000 beli bensin nggak material, nggak usah dicatat. Apakah seperti itu? Gimana? Gimana? Mungkin bisa dibantu temannya? Prinsip materialitas, material. Jadi kita katanya tadi mencatat, menyajikan informasi yang material secara nominal, kurang lebih. Yang saya tangkap itu ya, nominalnya harus yang material yang kita laporkan. Nah, terus kalau nominalnya nggak material kayak tadi, material itu dalam konteks yang tadi disebutkan itu signifikan atau enggak nominalnya gitu ya. Kalau yang nggak material berarti boleh kita tidak ungkapkan. Hari ini 100.000 ngeluarin duit, nggak material. Lagi sebenarnya 100.000 nggak material, terus nggak material. Tapi kalau digabungin, ditotalin dalam satu periode, bisa material ya. Kalau tiap jam ngeluarin uang untuk beli bensin misalkan, dikali setahun, itu bisa sesuatu yang material. Seperti apa sebenarnya materialitas itu harus kita definisikan dalam konteks akuntansi keuangan? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Yoga, Pak. Dek Yoga, silakan. Jadi menurut saya tuh prinsip materialitas ini digunakan di dalam laporan keuangan, Pak. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan suatu transaksi ataupun akun-akun yang bernilai itu dimasukkan ke laporan keuangannya. Nah, ada juga yang namanya yang tidak bernilai itu dilaporkan di catatan atas laporan keuangan seperti itu, Bapak. Jadi prinsip materialitas ini digunakan untuk
di laporan keuangannya selain calakanya, Pak. Demikian, Pak. Masih ya oke. Kayak tadi misalkan kita pakai contoh tadi deh, beli bensin 100.000 bagi perusahaan yang asetnya nilainya 10 triliun. Nah, itu kalau kita pakai prinsip materialitas, apakah itu berarti transaksi yang terjadi sekarang? Saya supirnya misalkan ngasih kwitansi ke adik. Ini beli bensin 100.000. Nah, adik sebagai akuntan 100.000. Aset 10 triliun nggak ada apanya nih. Udah deh. Nggak usah dicatat. Udah nggak usah dicatat, uangnya pakai untuk Bapak aja gitu. Jadi seperti itu. Atau mungkin uang apa, rokok atau uang apa gitu ya. Mungkin ada orang minta sumbangan 100.000, sudahlah. Kira-kira 100.000 yang nominalnya tidak seberapa itu boleh kita abaikan. Atau seperti tadi Adi bilang, tidak dicatat, jadi off balance sheet, tapi diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Seperti itu ya, kalau beli bensin itu. Nah, gimana nih? Saya ajak mikir, apakah seperti itu maknanya, prinsip materialitas dan implementasinya? Beli bensin, ngeluarin apa lagi yang mungkin uangnya 10.000, 20.000 yang untuk ukuran 10 triliun aset tidak signifikan, dan itu semuanya nanti diungkapin di catatan atas laporan keuangan. Apakah seperti itu kah? Beli tip mobil kayak kemarin berapa juta gitu ya. Izin Ya menjawab, gimana? Pak. Ari Widiati gimana? Mungkin yang tergolong tidak penting itu dapat dicatat dalam atau digabungkan gitu Pak dalam satu akun yang sama. Digabungkan dalam satu akun. Ya, emang setiap transaksi harus digabungkan di satu akun yang sama ya. Kalau Mungkin dikelompokkan misalnya beban yang kecil-kecil itu jadi beban lain-lain kayak gitu. Oke. Karena dia tidak Iya. terlalu material jika sendiri-sendiri mungkin. Oh ya, boleh, masuk akal. Yang itu masuk akal ya. Jadi miscellaneous expenses, ya beban lain-lain, ya. Tapi tetap ya, walaupun kecil, tetap kalau ada bukti ya tadi ya, bukti yang objektif, reliable, yang handal, mesti dicatat ya. Seberapapun kecilnya dicatat. Yang penting ada bukti yang mendukung ya. Cuman kayak tadi masuknya ya mungkin tidak dibuatkan akun khusus ya, tapi akun lain-lain. Jangan di off balance sheet yang seperti itu ya. Tetap juga harus dibuatkan catatan atas laporan keuangan gitu ya. Diungkapkan beban lain-lain itu seperti apa gitu ya. Mungkin tidak dirinci spesifik, beban lain-lain meliputi beban apa tadi itu bensin sekian mungkin tidak seperti itu, tapi mungkin kalimatnya beban lain-lain sebesar sekian ratus juta dalam tahun ini meliputi biaya bensin, waktu operasional kendaraan, apalagi. Ya. Mungkin tidak di detail tabelnya ya. Kalau gitu ya sama saja, mendingan buatkan akunnya kan gitu ya. Ya itu masalah presentasi saja ya, penyajian ya di laporan keuangan termasuk di catatan atas laporan keuangan. Tapi ya prinsip materialitas memang agak sedikit ini ya. Menimbulkan perdebatan gitu ya, terutama nanti di auditing ketika auditor harus mengaudit gitu ya, maka judgement apakah nominal ini material bagi perusahaan yang diaudit ya ataukah tidak, itu sebuah perdebatan gitu ya. Walaupun memang ada landasan teorinya ya, perhitungan yang lebih objektif ya, tetapi tetap seringkali menimbulkan perdebatan ya mengenai kewajaran, apakah ini wajar untuk tidak disajikan gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu porsi mata kuliah auditing. Tapi dalam konteks akuntansi keuangan, materialitas itu ya gini, kalau adik baca conceptual framework yang saya bagikan tempo hari, itu ada dua konsep, bukan dua konsep, ada dua poin kualitatif, karakteristik kualitatif dari laporan keuangan gitu ya. Yang pertama namanya relevansi dari transaksi, relevansi dari akun dan sebagainya. Kemudian yang kedua ya, ini yang masuk, faithful representation ya. Ada faithful representation, artinya apakah yang disajikan, apakah yang diungkapkan itu sudah merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya ya, dari perusahaan itu, merepresentasikan keadaan ekonomi yang
benar dari perusahaan itu, gitu ya. Kalau perusahaan itu memang sedang untung besar, apakah laba yang disajikan itu memang mencerminkan untung yang besar itu atau tidak? Kalau perusahaan rugi, apakah sudah dicerminkan oleh laba atau rugi itu, gitu ya? Nah, jangan sampai kalau perusahaan sesungguhnya sakit, merugi, yang dilaporkan laba yang positif yang tinggi. Nah, itu apa namanya? Istilahnya itu bertentangan. Iya, bertentangan dengan faithful representation. Manajemen laba, ya. Jadi manajemen laba yang didasari atas apa itu mens rea-nya ada niatan yang jahat, gitu ya. Seharusnya ya kalau memang rugi ya silahkan dilaporkan rugi, ya, tapi perkara dilaporkan rugi lebih besar atau lebih kecil itu perkara judgement, perkara estimasi ya masih oke, gitu ya. Tetapi kalau apa namanya yang dilaporkan tidak sesuai, sangat bertentangan dengan keadaan sesungguhnya, yang tadi saya bilang kalau rugi ternyata dilaporkan untung besar, atau yang untung besar dilaporkan rugi banget, gitu ya. Nah, itu jauh menyimpang, itu menyimpang dari faithful representation. Nah, materialitas di sini muncul, ya, judgment. Apakah perbedaan salah saji, ya kayak tadi, yang kayak minggu lalu, seharusnya perusahaan dalam tanda petik ya, seharusnya perusahaan rugi di level A, kemudian akhirnya perusahaan dengan judgment dan estimasi sedemikian rupa dilaporkan rugi yang lebih besar lagi. Tapi sama-sama mencerminkan rugi, perusahaan lagi nggak bagus, gitu ya. Sama-sama mencerminkan rugi, tapi dilaporkannya lebih besar lagi. Nah, apakah range ya rugi yang dilaporkan itu, yang dilaporkan lebih besar itu akan menimbulkan apa itu salah saji yang material, akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, itu yang dimaksud dengan materialitas, ya, pertimbangannya. Prinsip materialitas itu berarti pertimbangan yang harus dipegang oleh akuntan mengenai apakah jika ada salah saji yang material, jika apabila ada salah saji sebesar sekian nominalnya, itu bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan atau tidak. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kalau konsep minggu lalu harusnya perusahaan itu rugi sebesar A, kemudian dengan judgement, dengan estimasi tertentu ternyata bisa dilaporkan lebih rendah lagi, ruginya lebih besar lagi. Nah, maka selisih atau range tadi itu, ya, perbedaan penyajian laba tadi itu bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan atau tidak. Nah, itu ya. Kalau dianggap tidak mempengaruhi, sama-sama melaporkan rugi, misalkan itu pertimbangannya, ya itu berarti tidak material bagi akuntan itu, gitu ya. Tetapi kalau seharusnya dia rugi negatif A, kemudian dia laporkan positif A, nah apakah range pelaporan laba tadi itu bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan? Kalau dianggap bisa, berarti itu adalah salah saji yang material, gitu ya. Nah, material atau tidaknya dilihat dari situ. Misalkan kalau tadi harusnya rugi A, dilaporkan positif A, yang seharusnya pengguna laporan keuangan tidak berani berinvestasi di saham perusahaan itu, atau tidak berani membeli aset perusahaan itu, tidak mau bekerja sama dengan perusahaan itu, akhirnya bersedia bekerja sama, membeli sahamnya dan sebagainya, mengakuisisi karena melihat laporan yang positif, gitu ya. Seharusnya perusahaan ini sakit, rugi, tetapi karena dilaporkan labanya bagus, yang lainnya rasio-rasionya juga bagus, seakan-akan sehat. Nah, ini salah saji yang material. Dia bisa mempengaruhi keputusan si ini apa namanya pengguna laporan keuangan. Gitu ya. Seharusnya keputusannya tidak berinvestasi, tidak melakukan akuisisi dan sebagainya, tidak bekerja sama dengan perusahaan yang sakit ini, tetapi keputusannya berbeda, gitu ya. Itu maksud saya. Sehingga ini adalah sesuatu yang material. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi material tidaknya itu bukan secara absolut nominalnya berapa, gitu ya, 100.000 apa sejuta, bukan itu, tetapi kira-kira ini bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan keputusan yang berbeda atau tidak. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Oke, dan biasanya itu dieratkan dengan persoalan salah saji mengenai penyajian, gitu ya. Apakah kalau disajikan rugi sebesar 10 juta, kemudian kalau disajikan rugi 100 juta, perbedaan itu apakah bisa menyebabkan perbedaan keputusan bagi pengguna?
Terus kalau misalkan seharusnya dilaporkan rugi 10 juta, tapi dilaporkan untung 10 juta, apakah dengan range penyajian laba tadi seperti itu bisa menyebabkan perbedaan keputusan? Nah, itu yang disebut dengan materialitas. Ya, oke, semoga kebayang sekarang ya. Nah, berikutnya apa lagi ya? Udah lumayan banyak ya kita bahas ya. Ada lagi mungkin yang tercecer yang belum kita bahas? Prinsip konservatisme. Ada yang pernah dengar itu? Apa ya? Prinsip konservatisme atau konservatism ya. Konservatism. Apa ya itu ya? Konservatisme. Prinsip konservatisme dalam akuntansi itu apa ya? Ada yang mau bantu saya? Siapa ini? Belum muncul namanya. Bisa bicara lagi? Biar keluar namanya. Saya Pak Dian. Dian Widiarini. Ya, silakan Dian. Jadi setahu saya prinsip konservatisme itu prinsip di mana mengakui beban atau kerugian yang akan prinsip di mana mengakui beban atau kerugian yang akan datang, tetapi ketika itu berbicara mengenai keuntungan atau pendapatan yang belum tentu terjadi itu tidak boleh dicatat. Sedangkan untuk beban yang belum tentu terjadi, tetapi memungkinkan untuk terjadi itu harus diakui. Iya, iya, bagus sekali ya, betul ya. Poinnya pas ya. Mungkin bisa dijabarkan ke teman-temannya karena di sini ada adik kelasnya yang baru belajar pengantar akuntansi dan mau berlaga di tingkat nasional. Bisa dikasih tahu mungkin implementasinya, diingatkan ke adik kelasnya. Seperti apa contoh yang kemarin ada di pengantar mungkin atau apa? Prinsip konservatisme itu seperti apa ya? Dalam implementasinya di pelajaran kemarin-kemarin itu. Beban yang belum pasti itu bisa diakui. Tetapi kalau pendapatannya belum pasti terjadi, diperoleh, nggak boleh diakui katanya. Nah, kayak gimana ya contohnya? Bisa dikasih tahu? Misal perusahaan akan mendapat pendapatan bulan depan, misal perusahaan mempunyai aset atau piutang mungkin Bapak yang belum tentu terjadi. Bapak, pendapatan yang belum tentu terjadi atau untuk barang yang untuk dijual itu 10 juta. Nah, itu belum bisa diakui ketika barang tersebut belum terjual. Sedangkan untuk beban, misalnya beban gaji mungkin Bapak, itu beban gaji di masa depan, misalnya di bulan depan itu bisa diakui sekarang karena perusahaan itu, menurut perusahaan itu mungkin terjadi. Nah, karena kan tujuan utama dari konservatisme akuntansi ini untuk menghindari terjadinya kerugian seperti itu, Bapak. Menghindari terjadinya kerugian. Kalau beban yang tidak pasti diakui, sedangkan pendapatan yang belum pasti tidak boleh diakui, otomatis bebannya ini dong lebih besar daripada pendapatan dong. Benar. Berarti kemungkinan rugi lebih besar terjadi ya. Benar Bapak. Jadi karena menurut yang saya baca itu karena tidak pasti ekonomi, jadi lebih baik untuk lebih memperhatikan atau mempersiapkan kerugian dengan pasangan seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Dian. Gimana yang lainnya? Setuju nggak kata Dian tadi apa itu beban gaji karyawan? Nah, beban gaji karyawan itu katanya berdasarkan prinsip konservatisme, walaupun belum pasti nominalnya atau waktu pengakuannya itu sebaiknya diakui saja. Ya. Apakah seperti itu? Beban gaji itu apakah pas itu diakui berdasarkan prinsip konservatisme
Apakah kita mengakuinya karena ada keadaan yang belum pasti, ada uncertainty di sana? Kira-kira gimana? Gimana, Dek? Jadi kita bicara mengenai probabilitas. Kalau beban gaji karyawan, probabilitas terjadinya itu pasti atau tidak pasti? Lebih pasti atau kurang pasti? Menurut Adik? Pasti, Bapak. Pasti ya. Ya, karena biasanya kan ada kontrak atau mungkin ada UMR, ada peraturan yang mengharuskan kerja sekian jam atau bagaimana lah ya, itu harus dibayar sekian gitu ya. Ada kontrak mungkin antara karyawan yang direkrut dengan perusahaan sendiri. Jadi dari segi nominal pasti, diukurnya sudah pasti. Ada apa? Nominal yang akan nanti dilaporkan itu sudah pasti. Kemudian timingnya juga biasanya pasti ya. Kapan jadwal perusahaan memberikan gaji gitu ya. Apakah di awal bulan atau akhir bulan atau pertengahan, ataukah mingguan, 2 minggu sekali seperti di luar negeri. Ya itu kan sudah ada kontrak mungkin atau SOP perusahaan ini ya. Jadi tingkat kepastiannya ya lebih pasti ya, bukan, tidak ada uncertainty di sana untuk konteks gaji karyawan. Sehingga pengakuan beban gaji itu saya kira bukan didasarkan atas prinsip konservatisme, tetapi prinsip matching principle yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ya karyawan udah bekerja, kita jadikan dia pancingan supaya nanti pengorbanannya mereka itu bisa menghasilkan hasil gitu ya. Hasil kerja keras mereka di butik kita menjadi bersih, orang datang enak, senang gitu ya. Kemudian biaya listrik, beban listrik itu juga kita korbankan supaya terang butiknya, supaya bajunya kelihatan cakep gitu ya, menarik minat pelanggan. Nah, contoh itu. Jadi nanti pengorbanan dari segi listrik, dari segi gaji karyawan itu nanti dimatchingkan dengan penghasilan yang kita terima dari pelanggan gitu ya. Itu matching principle lebih pasnya. Nah, konservatisme ini apa ya contohnya? Ayo bantu saya. Saya juga bingung, saya nanya karena bingung. Jadi bantu saya. Ayo, siapa yang bisa bantu saya? Kalau dulu biasanya kalau kelasnya offline saya selalu bawa beng-beng gitu ya. Saya dikenal sebagai Pak Beng-Beng. Setiap ada yang bisa jawab saya kasih beng-beng gitu ya. Rugi bandar saya sebenarnya. Honor nggak seberapa ngeluarin beng-bengnya ya. Matching principle-nya kasihan sekali saya. Atau cost and benefit principle tadi ya, lebih besar cost-nya daripada benefit-nya. Tapi nggak masalah, ada kesenangan di lain, di luar dari persoalan biaya ya, supaya mahasiswa semangat. Ya sekarang saya kasih beng-beng secara virtual ya. Bapak izin berpendapat Bapak. Ya siapa ini? Belum muncul namanya. Ya, yoga Bapak. Yoga ya, gimana yoga? Kasih implementasinya konservatisme kayak gimana? Yuk. Jadi contoh dari prinsip konservatisme itu, misalnya ada suatu perusahaan yang mempunyai suatu sengketa dan ketika dia ingin memenangkan suatu litigasi, maka perusahaan itu wajib memenuhi semua persyaratan pengakuan pendapatan sebelum melaporkan keuntungannya, Pak, seperti itu. Sebentar, pengakuan pendapatan. Bisa diulang? Tadi kayak udah agak benar, habis itu ada pengakuan pendapatan, gimana ceritanya? Jadi dia tuh harus membuktikan semua persyaratan itu sudah terpenuhi seperti itu, Pak. Jadi tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ataupun memberikan suatu buktinya seperti itu. Ada bukti nyatanya seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau tadi siapa Dian yang ngasih definisi ya, atau siapa itu saya lupa. Konservatisme itu katanya kalau perusahaan menghadapi situasi yang tidak pasti atau belum pasti, ya, uncertainty-nya tinggi, kalau itu terkait dengan beban atau sesuatu yang harus dia korbankan, perusahaan korbankan, itu sebaiknya diakui, walaupun belum pasti, gitu ya, dari segi beban. Tapi dari segi pendapatan, kalau sesuatu itu belum pasti, sebaiknya jangan diakui. Diakuinya nanti kalau sudah mulai ada kepastian. Nah, kayak gitu. Nah, kalau tadi masalah litigasi, ya, persoalan hukum, itu gimana ceritanya? Bisa diarahkan ke sana? Betul contohnya itu? Betul sekali. Cuman tadi mungkin artikulasinya kurang pas atau agak melompat tadi. Gimana jadinya, Dek Yoga?
kalau perusahaan misalkan dituntut ya bersalah oleh misalkan adik perusahaan A, saya perusahaan Z, saya tuntut adik karena sesuatu dan lain hal, misalkan uang prestasi atau apalah pokoknya, dituntut di pengadilan. Nah, saat adik buat laporan keuangan, apa itu? Jaksa misalkan membacakan tuntutannya, ya, tuntutan perusahaan ini dituntut sekian miliar, nah gitu ya. Nah, kira-kira berdasarkan prinsip konservatisme bisa diakui nggak beban apa misalkan namanya beban litigasi atau beban perkara hukum atau apa? Boleh diakui nggak itu di bulan itu atau periode itu ketika sudah dibacakan jaksa itu tuntutannya? Gimana? Ada suara tadi? Berpendapat Bapak. Iya silakan. Jadi saya melanjutkan contoh dari yoga tadi, biaya litigasi. Nah, di dalam sorry, suaranya terputus-putus atau ada di saya persoalannya? Kan ada kemungkinan diulang lagi. Sebentar. Maaf saya potong. Bisa diulang lagi? Ya. Jadi saya mau mengambil contoh dari yoga tadi, beban litigasi. Nah, beban litigasi itu kan ada kemungkinan terjadi dan tidak terjadi. Beban terjadi perusahaan asalnya belum ada kepastian, mungkin belum ada kepastian mengenai apakah atau memenangkan perkara tersebut, maka perusahaan harus mencari kemungkinan keluarnya beban tersebut, beban litigasi. Oke, jadi beban perkara hukum itu kalau walaupun belum pasti apakah perusahaan menang atau kalah, harus diakui beban perkara hukum itu atau beban litigasi. Karena ada kemungkinan akan terjadi, Bapak. Jadi untuk berdasarkan prinsip konservatisme akuntansi, beban walaupun tidak pasti terjadi, tetapi ketika memiliki kemungkinan untuk terjadi itu dianjurkan untuk diakui, Bapak. Iya. Nah, tapi kalau kasusnya begini, ketika adik sekarang tanggal berapa ini? Katakanlah ini akhir bulan Februari, ya. Di akhir bulan Februari perusahaan buat laporan keuangan bulanan. Di akhir bulan Februari ketika buat laporan keuangan, baru ada berita bahwa perusahaan Z menuntut perusahaan adik. Nah, kalau seperti itu, kira-kira sudah bisa diakui beban litigasi hukum? Mungkin masuk media, misalkan. Ketika laporan keuangan sudah dibuat, berarti bebannya sudah harus diakui, Bapak. Jadi ketika misalnya sekarang mau buat laporan keuangan untuk akhir bulan Februari, lagi mau buat nih, adik jadi akuntannya, terus baca berita, wah perusahaan Z menuntut perusahaan kita nih, kira-kira biaya litigasi hukum atau biaya perkara hukum atau apalah istilahnya itu harus kita akui nggak di bulan ini? Karena baca media atau ada masuk berita nasional radio atau apa? Diakui, Bapak. Diakui. Sebesar berapa? Belum, Pak. Wah, berdebat nih Dian sama siapa ini? Yoga. Atau siapa ini yang suara? Kan Yoga, Pak. Kan itu belum apa namanya? Belum terjadi. Jadi bagaimana kita bisa mengakui hal yang belum terjadi, Bapak? Ya. Nah, terus kalau misalkan dalam konteks yang sama, masih biaya perkara hukum, perusahaan Z menuntut dan di bulan ini sudah masuk pengadilan dalam tahap pembacaan tuntutan jaksa, kan gitu prosesnya ya, ada beberapa tahap. Kemudian sekarang misalkan sudah penuntutan jaksa sudah membacakan tuntutannya, dituntut sekian miliar, 2 miliar ganti rugi misalkan gitu. Nah, apakah akhir bulan ini ketika hari ini dibacakan tuntutan jaksa kita bisa mengakui beban litigasi itu atau tidak diakui beban litigasi? Tunggu sampai misalkan kita benar-benar harus bayar ganti rugi misalkan. Nah, gimana tuh?
Gimana? Ada yang lain juga silakan. Ini bukan perdebatan Dian sama Yoga. Ayo kita pikir sama-sama. Yang mau lomba kalau ada di sini bisa ikut berpikir. Gimana? Tadi sudah kita jelaskan, sudah diskusi prinsip accrual, bukan prinsip cash. Ya. Akuntansi itu bukan berbasis cash yang harus nunggu kas keluar atau kas masuk baru dicatat, kan gitu ya. Yang penting terjadi transaksi itu dicatat ketika terjadi. Nah sekarang apakah beban litigasi itu dicatat karena sudah terjadi kasus litigasi itu? Nah, timingnya kapan dicatatnya? Nah, itu perdebatannya. Teori akuntansi enaknya di situ. Kemarin kita udah belajar nyatat ini begini, ini. Tapi apa filosofi, apa prinsip yang mendasarinya? Itu harus kita paham. Disinilah kita bahas. Ayo, gimana? Gimana tuh kalau untuk yang kasus perkara hukum itu? Kalau sekarang baru dengar beritanya atau baru ada berita di media cetak, perusahaan Z menuntut perusahaan X karena begini. Dia akan menuntut sekian miliar. Dituntut secara pidana juga, perdata. Wah, nah itu bisa jadi dasar nggak untuk mencatat? Bisa dibantu saya biar cepat? Kalau Yoga gimana? Atau yang lainnya? Kalau kasusnya berpendapat, Pak. Wangi ya, silakan Dik Wangi. Bagus. Ayo silakan. Perspektifnya gimana? Kalau menurut saya jika baru hanya isu itu bisa dijadikan dasar sebagai pencatatan, Pak. Misalkan suatu perkara itu sudah masuk sidang pertama gitu misalkan dan belum menemui keputusan dan masih ada kesempatan untuk banding, mungkin itu bisa dijadikan gini Pak, acuan untuk pencatatan. Jadi harus ada data yang memungkinkan, mungkin bisa dibilang 50-50 Pak ya. Nah terus kapan berarti boleh dicatatnya? Tunggu sampai inkrah dia, bahasa hukumnya ya, sampai berkekuatan hukum tetap, sampai mungkin sampai di mahkamah sampai kasasi, karena tadi menyebut banding itu, berarti sudah diputuskan di ini dong, di pengadilan negeri, habis itu banding ke pengadilan tinggi, mungkin kasasi, kemudian apalagi itu, apakah nunggu sampai benar-benar inkrah statusnya, berkekuatan hukum tetap? Belum Pak, jadi mungkin ketika pihak manajemen atau akuntan dan atau pihak perusahaan menganggap itu bahwa kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Ya, kapan itu kemungkinan besar akan terjadi? Bila Definisi bila sudah diputuskan oleh hakimnya, Pak. Oleh hakimnya. Iya. Oke, berarti sudah pasti ya. Iya, Pak. Padahal prinsip konservatisme mengatakan walaupun dalam kasus belum pasti, beban itu bisa diakui katanya. Tetapi pendapatan belum boleh diakui kalau masih belum pasti. Bingung ya? Gimana? Yuk. Bapak, izin berpendapat Bapak. Yuk, dia mungkin silakan. Waktu maaf sebelumnya saya kurang mengerti hukum ya Pak. Mungkin ya, saya juga. Ketika itu diputuskan misalnya 1 miliar. Nah, itu kan ada setelah diputuskan itu mungkin bisa banding lagi ya Pak. Nah, kan ketika banding itu ada kemungkinan bandingnya diterima, ada kemungkinan tidak. Nah, yang di nominal yang diputuskan itu yang dicatat, yang diakui pada saat diputuskan. Berarti belum pasti karena masih ada kemungkinan bandingnya diterima, jadinya keputusannya hukumnya tidak jadi. Ya. Untuk menjawab ini nggak mesti harus kuliah Fakultas Hukum dulu ya, nggak perlu ya. Tapi ini memang logika ya. Jadi prinsip konservatisme betul per definisi yang tadi Dian ya kalau nggak salah yang paparkan di awal itu, bahwa dalam kondisi yang ketika sesuatu itu belum pasti ya, belum pasti terjadinya, pengorbanan ekonomi dalam bentuk beban itu harus diakui ya, atau bisa diakui, tetapi penerimaan ekonomi alias pendapatan belum boleh diakui sampai dia benar-benar pasti terjadi ya. Nah,
Berangkat dari kasus, betul kasusnya yang pas itu untuk prinsip ini adalah kasus litigasi hukum atau perkara hukum. Kalau perusahaan, sekarang saya sebagai akuntannya, dicatat nggak ya beban perkara hukum? Karena saya baru baca perusahaan Z memperkarakan perusahaan kita, gitu ya, dituntut di pengadilan, baru bawa dokumen-dokumen bukti-bukti ke pengadilan, ke polisi, ya, untuk kemudian diproses. Nah, kalau baru sampai segitu tahapannya, belum bisa kita akui sebagai beban perkara hukum. Ya. Kenapa demikian? Karena memang belum pasti. Tingkat kepastiannya antara 0 sampai 100%. Gitu ya. Belum 50-50. Kurang lebih seperti itu. Bisa saja begitu dia laporkan polisi, polisinya udah bilang tidak cukup bukti. Gitu ya. Dia pulang kecewa ya melaporkan itu. Gitu ya. Kan banyak kasus itu ya, saling ngelaporin sekarang ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi dalam kasus itu belum bisa diakui beban perkara hukum. Tetapi kalau misalkan setelah dia laporin, kemudian diproses, sampai masuk pengadilan, dan di pengadilan dibacakan tuntutannya, nah tuntutan itu bisa menjadi dasar. Kan gitu, harus ada dasar yang memadai. Biasanya nggak cuma dibacain, tetapi biasanya dokumen tuntutan jaksa itu biasanya diserahkan ke kita. Kita juga tahu, dituntutnya begini, ada tertulisnya. Nah itu bisa menjadi dasar, kan itu ya. Akuntansi itu harus ada bukti transaksi. Ya, atau mungkin ya bukti yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mencatat ya transaksinya. Nggak mesti harus kwitansi ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada bukti objektif tadi disebutkan ya, bukti dari orang lain, pihak lain, dalam hal ini bukti dari jaksa, ada tagihan sebesar sekian, tuntutan sebesar sekian, maka itu bisa dijadikan dasar berdasarkan prinsip konservatisme, dasar untuk mencatat biaya litigasi hukum atau perkara hukum ini, gitu ya. Walaupun belum pasti, tapi sekarang tingkat kepastiannya sudah semakin besar, 50%. Mungkin kita akan kalah di pengadilan, alias harus bayar, gitu ya, ganti rugi, atau kita menang di pengadilan, alias nggak jadi bayar, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi sekarang ketika sudah misalkan di bulan ini sudah masuk tuntutan jaksa, jadi nominalnya sudah jelas tercantum di sana, di dokumen juga ada. Kita bisa menjadikan itu sebagai dasar. Jadi biaya litigasi hukum sekian miliar, walaupun belum tentu kita harus mengganti ruginya. Jadi biaya litigasi hukum pada utang yang sifatnya kontingensi, masih bersyarat, ya, masih kondisional istilahnya. Tergantung apakah kita menang di pengadilan nanti ataukah tidak di proses hukum berikutnya ya. Setelah tuntutan kan nanti ada pembuktian kan itu prosesnya, baru terus kemudian ketok palu hakimnya. Nah, sambil menunggu itu ya kita mengakui gitu ya, secara prinsip konservatisme kita mengakui beban perkara hukum walaupun beban itu belum tentu terjadi, belum tentu kita ganti rugi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti ketika ketok palu hakimnya sudah berkekuatan hukum tetap, ya meskipun itu masih di pengadilan negeri misalkan atau pengadilan tata usaha negara atau apa loh gitu ya, itu baru bisa ketahuan gitu ya, apakah beban itu terrealisasi pasti atau tidak gitu ya. Nah kalau seandainya kita kalah di pengadilan, artinya kita ganti rugi, berarti beban tadi ya sudah terjadi kan, sudah diakui beban perkara hukum, kreditnya masih utang ya, masih kewajiban ya. Nah kalau kita memang harus bayar, nah ketika kita sudah membayar, maka utangnya tadi itu didebet, utang yang sifatnya kontingensi atau kondisional itu didebet, kreditnya kas ya. Nah itu kalau memang benar terjadi kita harus ganti rugi. Nah terus kalau tidak ganti rugi gimana? Ya dibuat ini jurnal pembalik gitu ya, atau disajikan kembali istilahnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kan ada yang seperti itu ya. Jadi apa namanya itu? Kayak model diralat lah modelnya. Kurang lebih seperti bahasa awamnya ya. Jadi seperti itu. Tetapi sebaliknya kalau kita yang menuntut, nah sekarang kita yang menuntut, kita sebagai perusahaan nuntut perusahaan lain ganti rugi ya. Kita menghadapi ketidakpastian apakah kita akan menang di pengadilan, kita dapat pendapatan ganti rugi ya, atau kita kalah di pengadilan nggak dapat apa-apa. Nah kalau kasusnya itu kita yang menuntut, nggak bisa kita akui sebagai pendapatan perkara hukum, nggak bisa. Walaupun jaksa sedang menuntut membacakan tuntutannya, melayangkan tuntutannya, dokumen itu dan sebagainya, enggak ya.
dari sisi pendapatan tidak bisa. Jadi kita harus benar-benar menunggu sampai benar-benar apa namanya itu hakim memutuskan, ya sudah ada bukti yang menunjukkan kekuatan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi lebih pasti dia, gitu ya. Jadi kalau sudah pasti dan apalagi yang dituntut itu mengakui bersalah dan tidak banding misalkan, nah itu sudah lebih pasti lagi. Jadi harus sudah benar-benar pasti. Baru kita akui sebagai pendapatan litigasi hukum atau apalah namanya pada piutang, gitu ya. Nanti kalau dia sudah bayar ganti ruginya baru kas di debit, kreditnya piutang. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi konteksnya seperti itu, prinsip konservatisme. Ya, kalau kita dituntut ganti rugi, kalau sudah ada dasar yang memadai untuk mengakui berapa nominal kita ganti rugi, nah kita harus akui itu beban ganti rugi, ya. Tapi kalau kita yang menuntut ganti rugi ke orang lain, nggak boleh, walaupun sudah misalkan ada bukti tuntutan ganti rugi, ya. Tetapi itu masih tidak pasti, belum tentu kita menang, gitu ya. Karena masih ada kata belum tentu kita menang, nggak boleh diakui sebagai pendapatan. Paham ya? Nanti diakuinya kalau sudah benar-benar pasti. Misalkan sudah ketok palu, dia juga bersedia membayar, tapi mungkin menunda membayarnya. Nah, di saat itulah kita bisa mengakui pendapatan dari perkara hukum, gitu ya, dari ganti rugi, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah itu contohnya. Kemudian contoh lain, kalau adik jualan barang-barang elektronik kan biasanya ada garansi, toh. Nah itu juga masuk ke sini, prinsip konservatisme melandasinya. Tapi seringkali ya, toko nggak mau mengakui beban garansi, gitu ya. Nanti bisa rugi, apalagi masa pandemi seperti ini, jualan nggak seberapa, gitu ya. Beban garansinya tinggi untuk setiap produknya, gitu ya, yang harus dia jual, yang sudah terjual, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Beban ganti rugi, beban garansi toko, garansi produk, gitu ya. Nah itu masuk di prinsip konservatisme. Walaupun belum pasti, belum tentu orang yang beli barang, katakanlah kulkas, belum tentu orang yang barusan beli kulkas itu datang kemudian dalam setahun ke depan, misalkan garansinya setahun, belum tentu dalam setahun itu dia datang minta ganti rugi, ya garansi, gitu ya. Tetapi kita sebagai toko kalau mengikuti prinsip konservatisme ini, seharusnya ketika barang sudah terjual ada garansi, kita akui beban garansinya, gitu ya. Nah, tergantung di sana garansinya seperti apa, skupnya, ya, boundariesnya. Apakah beban garansi servis saja? Dari sana kan bisa tahu ya, ada ukuran yang pasti. Kalau servis berapa ya yang harus diakui. Kalau parts, berapa parts-nya, part-part apa saja yang diakui. Ya, kalau ada dasar yang pasti, bukan dasar, kalau dasarnya pasti untuk mengukurnya, beban servis sekian. Kalau ada tabelnya, SOP-nya, itu ya, SOP perusahaan servis, biaya servis sekian. Nah, itu bisa jadikan dasar biaya garansi servis. Kemudian parts apa saja yang di cover oleh garansi. Kalau ada tabelnya, ya dasar yang pasti untuk mencatat, nah itu harus diakui. Beban garansi parts, garansi servis sekian. Ya. Tetapi seringkali toko tidak mengakui itu, ya karena mereka nggak punya dasar yang memadai. Tabel harga parts, kemudian tabel harga servis, gitu ya. Tidak ada dasar untuk mencatat, ya mereka tidak mencatat jadinya. Ingat, prinsip dasar sekali siklus akuntansi pertama adalah identifikasi bukti transaksi, ya. Apa yang jadi dasar kita untuk mencatat itu harus ada, ya kalau nggak ada ya nggak bisa dicatat, gitu ya, walaupun sudah berdasarkan prinsip konservatisme ini mestinya dicatat, gitu ya, beban garansi, gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Oke, nah itu ya, paham ya. Nah, contoh untuk prinsip konservatisme itu bisa beban garansi yang kalau dasarnya memadai, oke, nominalnya ya, kemudian walaupun belum pasti, belum tentu dia minta garansi, belum tentu dia nuntut ganti rugi menang, gitu ya, itu tetap harus diakui, ya, berdasarkan prinsip konservatisme. Oke, paham ya? Oke, ya saya kira itu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Win, ada chat apa ini? Oh, ya. Ada lagi kira-kira prinsip yang saya belum sampaikan atau kita belum diskusikan? Kayaknya udah semua ya. Ya,
Nanti kalau kurang-kurang kita bisa lanjut lagi diskusi di WhatsApp grup ya. Ya. Untuk pertemuan hari ini saya kira bisa sampai di sini ya. Kita sudah membahas prinsip-prinsip ya, konsep yang ada di akuntansi yang kemarin mendasari sesungguhnya apa yang sudah adik lakukan ya melalui pencatatan yang adik pelajari di pengantar akuntansi dan sebagainya, di akuntansi keuangan terutama ya. Nah, kita sudah pelajari filosofinya. Kenapa kemarin memperlakukannya seperti ini, seperti itu, ya? Oke. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita membedah konseptual framework itu, ya, kerangka konseptual akuntansi, ya. Dan untuk itu, ya, supaya adik lebih optimum belajarnya, pemahaman materinya, nanti saya akan sampaikan detailnya di WhatsApp, ya. Rencana saya adik yang harus mencari bahan, mencari ide, gitu ya, apa yang bisa adik jelaskan terkait dengan materi-materi yang digariskan oleh SAP, ya. Kita bedah konseptual framework itu, ya. Ada bicara tentang elemen laporan keuangan, karakteristik kualitatif dan sebagainya. Ya, mendiskusikannya dengan cara seperti ini, ya. Jadi adik mungkin presentasi, kemudian kita tanya jawab, ada yang bertanya, adik coba klarifikasi, cari tahu jawabannya, ya. Saya bertanya dan sebagainya. Kita diskusi seperti sekarang, ya. Tetapi saya ingin adik belajar dulu, mencari tahu dulu, ya. Seperti apa itu karakteristik kualitatif, misalkan kalau itu temanya pertemuan itu, atau recognition, derecognition dan sebagainya, ya, sesuaikan dengan SAP. Adik pahami, cari tahu materinya, kemudian ceritakan ke temennya, ya. Kita diskusi, ya. Kita harus banyak diskusi. Oke, ya, saya kira sekian untuk hari ini, ya. Terima kasih banyak, sudah semangat tadi, antusias sekali diskusinya. Tetap dipertahankan dan tingkatkan, ya. Oke ya, sampai ketemu Selasa depan lagi. Oh, ada yang raise hand ini siapa? Ardianti, Niputu Ardianti Pratami, ada pertanyaan? Mohon maaf Bapak, tadi salah pencet. Salah pencet emojinya ya, oke, nggak apa. Ya, udah lapar ya, saya juga lapar. Sampai ketemu minggu depan ya, semangat ya. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih sore, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Selamat sore Bapak, terima kasih. Yang mau ngelanjutin ininya, Valentine's Day-nya silahkan dilanjutin. Ya, mungkin kemarin nggak puas. Bye-bye. Happy Valentine semuanya. Lewat sehari. Bye-bye. Valentine, Pak. Oh iya, yuk.